Bu Kexiansu Jilid 12 bagian 2. Namun, 4 orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Dengan amat mudahnya, Han Lojin dan Ou Xianko mengebutkan ujung baju, meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka. Sedangkan Liu Beiwei dan Suat Hong juga sudah meruntuhkan semua anak panah yang menyambar ke arah mereka dengan pedang, sehingga anak-anak panah itu patah-patah. Iblis betina! Suat Hong meloncat maju, pedangnya diputar cepat, dan dia sudah menerjang Kiam Mo Chaili dengan dahsyat. Terang, trik-trikek, pedang payung di tangan Kiam Mo Chaili sudah menangkis, dan kuku-kuku jarinya yang panjang mengeluarkan bunyi berjentrik saat dia mencengkeram ke arah Suat Hong yang dapat dielakkan oleh darah ini. Kalian hadapi mereka, wanita itu lihai dan berbahaya, aku harus menjaga Suat Hong, kata Han Lojin kepada Ou Xianko dan Liu Beiwei. Liu Beiwei mengangguk, hatinya lega karena dengan bantuan kakek suaminya itu, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan puterinya. Maka, bersama Ou Xianko, dia lalu mengamuk, dan celakalah 12 orang anak buah rawa bangkai itu. Mana mungkin mereka dapat melawan 2 orang lihai dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini? Biarpun mereka semua telah menggunakan pedang dan golok menyerang dan mengeroyok, namun seorang demi seorang roboh dan tidak dapat bangkit kembali. Adapun pertandingan antara Suat Hong melawan Kiam Mo Chaili amat seru dan menegangkan. Biarpun pada dasarnya Suat Hong memiliki ilmu silat tinggi yang lebih murni dan kuat, namun, menghadapi seorang datuk kaum sesat seperti Kiam Mo Chaili yang amat cerdik dan banyak pengalaman, beberapa kali hampir saja dia terkena cakaran kuku panjang beracun itu. 3 macam senjata Kiam Mo Chaili amat membingungkan Suat Hong. Dengan gerakan pedang yang cepat, Suat Hong dapat membendung pedang payung dan kuku-kuku jari tangan kiri iblis betina itu, bahkan dia mulai mendesak dengan permainan pedangnya yang cepat dan mengandung tenaga dingin itu. Mampuslah, Suat Hong membentak dan pedangnya menusuk. Terang, bret, pedang Suat Hong bertemu dengan pedang payung dan berhasil menembus dan merobek kain payung, akan tetapi, pedangnya itu tercepit di antara batang-batang payung, sehingga kedua pedang bertemu dan saling melekat. Hai hik, kaulah yang mampus. Kiam Mo Chaili berseru, tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah dada Suat Hong. Kalau sampai kena dicengkeram kuku-kuku beracun itu, dada Suat Hong tentu akan berbahaya sekali. Plak, Suat Hong sudah siap, dan tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan dari bawah. Kini, terjadilah adu tenaga karena kedua tangan mereka sudah tidak bebas lagi. Pada saat itu, rambut panjang Kiam Mo Chaili bergerak menyambar, ketika dia menggerakkan kepalanya sambil tertawa. Bagaikan ular hidup saja, gumpalan rambut itu menyambar dengan totokan maut. Suat Hong terkejut bukan main, namun, hatinya menjadi lega kembali melihat berkelebatnya bayangan kakek buyutnya. Plakek! Rambut itu disambar oleh tangan Han Lojin. Lepaskan! Kiam Mo Chaili menjerit, karena betapapun dia berusaha menarik rambutnya, tetap saja tidak dapat terlepas, bahkan semakin erat. Suat Hong, lepaskan dia, mundurlah! Han Lojin berseru. Suat Hong tidak berani membantah, lalu melepaskan pegangan tangannya dan menarik pedangnya melompat mundur. Kiam Mo Chaili, aku hanya ingin bertanya kepadamu. Han Lojin berkata, suaranya halus. Melihat kakek ini yang dia tahu amat lihai, Kiam Mo Chaili yang cerdik lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, menunduk, dan berkata, Lo Qianwei, maafkan saya. Saya tidak berani melawan Lo Qianwei yang sakti. Pertanyaan apakah yang hendak Lo Qianwei atau kakek gagah perkasa ajukan kepada saya? Suat Hong mengerutkan alisnya melihat sikap Kiam Mo Chaili yang begitu ketakutan. Akan tetapi, Han Lojin hanya mengelus jenggotnya. Semua orang pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya. Penyesalan yang disertai kesadaran tinggi mendatangkan pengertian, sehingga si penyeleweng akan merasa jijik untuk melanjutkan penyelewengannya. Kiam Mo Chaili, sayang kalau kepandaian seperti yang kau miliki itu dipergunakan untuk kejahatan. Aku hendak bertanya, di mana adanya De Kuat Lin? De Kuat Lin, oh, dia berada di neraka bersamamu. Tiba-tiba wanita itu dari bawah menyerang dengan payung dan kuku beracunnya. Cap, bres, keparat.
Suat Hong menjerit dan pedangnya bergerak secepat kilat, sebelum Kiam Mo Chai Li sempat mencabut kembali pedangnya dari dada kakek itu. Prep, darah muncrat-muncrat dari lambung Kiam Mo Chai Li dan dada Han Lojin. Kakek itu masih berdiri tegak sambil tersenyum ketika pedang dicabut keluar dadanya. Kiam Mo Chai Li mengeluarkan teriakan seperti binatang buas ketika dia menubruk Suat Hong dan menyerangnya, namun Suat Hong sudah mengelak dan dari samping kembali pedangnya menyambal. Krokek, tubuh Kiam Mo Chai Li yang sudah terhuyung itu tidak dapat mengelak lagi. Lehernya tertusuk pedang, dan dia roboh terguling, berkelojotan dengan mata mendelik memandang ke arah Suat Hong. Lo Qianwei, Xian Kok, yang bersama Liu Bewe sudah berhasil merobohkan 12 orang itu, meloncat dan merangkul kakek itu, karena kakek yang masih berdiri tegak itu mendekap dadanya yang bercucuran darah. Kakek itu menggelengkan kepala, memandang kepada Suat Hong. Kau ganas sekali, Suat Hong. Kong Chou, dia jahat, patut dibunuh. Suat Hong berkata, memandang mayat Kiam Mo Chai Li yang kini sudah tidak bergerak lagi itu. Haya, selamanya belum pernah dirobohkan orang, sekali ini terperdaya kelicikan seorang wanita. Memang sudah semestinya begini, kalian, kurangilah, atau lenyapkan sama sekali, keganasan, kekerasan, bunuh-membunuh ini, karena siapa menggunakan kekerasan akan menjadi korban kekerasan pula. Nah, selamat berpisah anak-anak. Tubuh yang berdiri tegak itu masih berdiri, akan tetapi, kalau tidak dirangkul tentu akan roboh, karena pada saat itu juga Han Lojin telah mengembuskan napas terakhir. Memang luar biasa sekali kakek ini. Pedang payung yang ditusukkan secara curang oleh Kiam Mo Chai Li menembus dada dan menembus pula jantungnya, namun, dia masih mampu berdiri tegak dan berkata-kata. Liu Bewe dan Suat Hong berlutut sambil menangis. Akan tetapi, Xian Ko berkata, harap kalian bangkit berdiri, dan mari kita lekas membawa pergi jenazah Lo Qianwei ini keluar kota. Liu Bewe menyusut air matanya dan menggandeng tangan Suat Hong, menarik gadis itu bangkit berdiri. Oh tuaku benar, Hong Ji. Kita tidak mempunyai urusan apa-apa lagi di sini, sedangkan keadaan makin kacau. Tugas kita berada di ibu kota pertama, Tiang'an. Diingatkan bahwa De Kuat Lin berada di Tiang'an, Suat Hong memandang ibunya. Kami tadi telah memaksa mereka bicara, dan seorang di antara mereka itu mengaku di mana adanya De Kuat Lin. Dia berada di Tiang'an, tugasnya sama dengan Kiam Mo Chai Li, yaitu mengacau kota raja di waktu pemberontak menyerbu ke sana. Suat Hong mengangguk, sekali lagi melirik ke arah mayat Kiam Mo Chai Li. Rasa lega dan puas menyelinap di hatinya, mengingat akan kematian suhengnya yang betapapun juga kini sudah agak terbalas dengan matinya wanita ini. Dia kemudian mengikuti ibunya pergi dari tempat itu. Perang, perang, perang. Selama dunia berkembang, agaknya tiada pernah hentinya terjadi perang di antara manusia. Selama sejarah berkembang, terbukti bahwa di setiap zaman, manusia melakukan perang, baik dari zaman batu sampai zaman modern. Agaknya betapapun majunya manusia dari segi lahiriah, sebaliknya dalam segi batiniah, manusia bahkan makin mundur. Betapa tidak, di zaman dahulu, yang dikatakan perang adalah mereka yang langsung menceburkan diri dalam perang Sampiu, dan mereka ini pula yang menjadi korban, yang membunuh atau dibunuh. Makin lama, perkembangan perang menjadi makin ganas dan makin kejam, makin tidak adil dan makin menjauhi apa yang kita sebut peri kemanusiaan. Sekarang, di zaman modern, yang langsung memegang senjata banyak selamat, karena dia menguasai teknik perang, pandai menjaga diri, pandai bersembunyi. Sebaliknya, rakyat yang tidak tahu apa-apa mati konyol. Perang, di sudut manapun terjadinya di dunia ini, dengan kata apapun diselimutinya, dengan kata-kata indah macam perjuangan, perang suci, perang membela negara, membela agama, membela kehormatan dan lain-lain, tetap saja perang yang berarti bunuh-bunuhan di antara manusia, membunuh hanya untuk melampiaskan dendam dan kebencian, sehingga amatlah buasnya, jauh melampaui kebuasan binatang apapun juga yang hidup di dunia ini. Kita semua bertanggung jawab untuk ini. Perang yang terjadi antara bangsa, antara golongan, antara kelompok, meletus karena kita.
Perang antara bangsa atau negara hanya menjadi akibat dari kepentingan si aku, bangsaku, agamaku, kebenaranku, kehormatanku, kemerdekaanku, dan sebagainya, yang bersumber kepada aku. Perang antara bangsa hanya bentuk besar dari perang antara tetangga, dan perang antara tetangga adalah bentuk besar dari perang antara keluarga atau perorangan, dan semua ini bersumber kepada perang di dalam batin kita sendiri. Batin kita setiap hari penuh dengan nafsu keinginan, iri hati, dendam, benci, dan semua bentuk kekerasan dan kekejaman. Kalau semua itu menguasai batin kita semua, menguasai dunia, herankah kita kalau selalu terdapat permusuhan dan perang di dunia ini? Semenjak sejarah tercatat, setiap pihak yang melakukan perang tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang buruk. Sebaliknya malah, bermacam dalih diajukan menjadi semacam kedok di depan wajah perang yang dilakukannya, kedok berupa untuk membela diri, perang untuk keadilan, dan perang untuk perdamaian. Betapa menggelikan, perang untuk keadilan, perang untuk perdamaian. Dengan cara membunuh-bunuhi sesama manusia, kita selalu terjebak ke dalam perangkap penuh tipu muslihat ini yang berupa kata-kata indah. Pendapat bahwa tujuan menghalalkan cara merupakan penipuan diri sendiri dan berlawanan dengan kenyataan. Mungkinkah untuk mencapai tujuan baik menggunakan cara yang jahat? Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya. Tujuan adalah masa depan yang belum ada, hanya merupakan akibat. Sebaliknya cara adalah masa kini, saat ini, nyata. Dengan dalih, menumbangkan kekuasaan lalim, itulah Anlusan memimpin ratusan ribu bala tentaranya menyerbu ke selatan. Pada saat seperti itu, Anlusan dan semua pengikutnya menganggap bahwa mereka itu berjuang, dan mereka sama sekali tidak mau melihat bahwa kelak andai kata mereka berhasil dan memegang kekuasaan, ada pula pihak-pihak yang akan mengecapnya, kekuasaan lalim, yang lain dan yang baru pula. Di lain pihak, Kaisar Han Tiong atau Beng Ong yang sudah tua itu, bersama para punggawanya yang setia, tentu saja melakukan perlawanan yang gigih dengan dalih, menghancurkan dan membasmi pemberontak. Mereka ini lupa bahwa peristiwa pemberontakan itu sesungguhnya timbul karena ulah mereka sendiri. Kekuatan bala tentara yang dipimpin Anlusan memang hebat. Dalam beberapa bulan saja, sekali menyerbu, dia telah menguasai seluruh daerah di sebelah utara Sungai Huangho. Pasukan-pasukannya akhirnya berhasil merobohkan pertahanan Lokyang dan menduduki ibu kota kedua itu. Kemudian Anlusan kembali mengumpulkan kekuatan pasukannya dan melanjutkan penyerbuannya menuju ke kota Raja Tiang'an. Kematian Kiam Mo Chaili membuat jenderal ini menyesal, tentu saja penyesalan ini didasari bahwa dia kehilangan seorang pembantu yang boleh diandalkan. Ketika kaisar yang sudah tua itu mendengar betapa Lokyang dalam beberapa hari saja terjatuh ke dalam tangan pemberontak Anlusan, mulailah terbuka matanya. Selama ini kaisar tidak terlalu mengacuhkan urusan pertahanan, dan sebagian besar waktunya hanya dihabiskannya di dalam kamar tidur dan di atas ranjang yang lunak, hangat, dan harum dari selirnya tercinta, yang Kui-hui. Bangkitlah semangatnya, semangat mudanya yang kini terlalu lama terpendam itu. Dia berhasil mengobarkan semangat para pasukannya yang dikumpulkannya di Lingpao, di mana kaisar membentuk benteng pertahanan yang cukup kuat. Bahkan sekali ini dia memimpin sendiri untuk berperang menghadapi Anlusan dengan hati penuh kemarahan. Hati siapa tidak akan sakit kalau mengingat betapa dia telah memberi anugerah besar kepada Anlusan, bahkan selirnya yang tercinta telah menganggap Anlusan sebagai putra angkat. Dan kini jenderal itu memberontak. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tidaklah benar jika di belakangnya bersembunyi pamrih apapun. Sesuatu perbuatan boleh jadi oleh umum dianggap sebagai perbuatan baik, namun, apabila perbuatan itu menyembunyikan pamrih, baik yang disadari maupun tidak, maka perbuatan itu tidak benar. Perbuatan menolong orang lain oleh umum dianggap baik, namun, jika hal itu dilakukan dengan pamrih apapun, itu bukanlah menolong namanya, melainkan hanya memberi pinjam untuk kelak ditagih kembali dalam bentuk pembalasan budi. Selama yang berbuat itu merasa bahwa dia berbuat baik, merasa bahwa dia menolong, di dalam perasaan ini sudah terkandung pamrih. Jelas tidak benar, dan selama ada pamrih di balik setiap perbuatan,
pasti akan mendatangkan penyesalan, kebanggaan, kekecewaan, dendam, penjilat, penindasan, dan lain-lain. Setiap perbuatan barulah benar jika didorong atau didasari oleh cinta kasih. Demikian pula dengan Kaisar. Karena dia merasa bahwa dia telah menolong Anlusan, merasa telah berbuat baik kepada jenderal itu, maka timbullah penyesalan, kemarahan, dan kebencian karena yang pernah ditolongnya itu tidak membalas dengan kebaikan. Pamrih yang tersembunyi di balik pertolongannya dahulu itu adalah menghendaki pembalasan berupa kesetiaan, penghormatan, atau setidaknya menghendaki agar jangan sampai jenderal itu berani melawannya. Contoh ini tanpa kita sadari terjadi di dalam penghidupan kita sehari-hari. Kita miskin akan cinta kasih, sehingga setiap perbuatan kita dicengkeram pamrih. Kalau cinta kasih memenuhi hati kita, maka segala pamrih akan lenyap tanpa bekas. Setiap perbuatan kita adalah wajar dan tentu saja benar, karena dasarnya cinta kasih yang melekat pada bibir setiap orang, yang menjadi hampa karena disebut-sebut dan disanjung-sanjung, diberi pengertian lain, dan dipecah-pecah. Di mana terdapat cemburu, benci, sengsara, marah, dan lain-lain, cinta kasih tidak akan ada. Di mana terdapat si, aku, yang selalu mengejar keuntungan dan kesenangan lahir batin, cinta kasih tidak akan pernah ada. Karena bagi si aku, cinta kasih berarti kesenangan untuk aku, lahir batin yang berupa ketenteraman, jaminan, kepuasan, dan kenikmatan. Maka, sekali satu di antara yang dikejar itu luput, berakhirlah cinta kasihnya, dan berubah menjadi cemburu, kemarahan, dan kebencian. Dengan penuh kemarahan, Kaisar memimpin barisan-barisan yang dapat dikumpulkannya, didampingi oleh seorang jenderal yang setia kepadanya, seorang jenderal yang ahli dalam perang bernama Kok Cuit yang menjadi komandan barisan itu. Barisan ini lalu bergerak dari Ling Pao. Bertemulah dua barisan yang bermusuhan itu di pegunungan, dan terjadilah perang yang amat dahsyat di sela Gunung Tungkuan. Perang yang amat mengerikan dan mati-matian, di mana mayat manusia bertumpuk-tumpuk dan berserakan, darah manusia membanjiri padang rumput. Dengan gigih Panglima Kok Cuit melakukan perlawanan, setelah dia menyuruh pasukan pengawal mengiringkan Kaisar lebih dulu menyelamatkan diri ke kota raja. Namun, akhirnya, karena kalah banyak jumlah pasukannya, Tungkuan jatuh ke tangan pihak Anlusan. Pasukan-pasukan yang masih dapat bertahan segera ditarik mundur ke Ling Pao dan membuat pertahanan di tempat ini. Kaisar telah melanjutkan perjalanan kembali ke Tiang'an, di mana dia berkemas-kemas dengan hati penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, Ling Pao juga jatuh, dan Panglima Kok Cuit terpaksa membawa sisa pasukannya kembali ke kota raja. Melihat betapa gerakan Anlusan amat kuat dan tidak dapat dibendung, Panglima ini menganjurkan kepada Kaisar untuk pergi mengungsi ke Sichuan. Kaisar mengumpulkan semua pembantunya yang setia, dan akhirnya, atas desakan mereka pula, Kaisar menerima usul itu. Berangkatlah rombongan Kaisar ke barat. Yang berada di dalam rombongan itu, selain Kaisar sekeluarga, tentu saja termasuk selir Yang Kui-hui, juga Perdana Menteri Yang Kotiong, kakak dari selir cantik itu, beserta semua keluarganya, para taikam atau orang kebiri yang setia kepada Kaisar, dan beberapa orang punggawa tinggi yang menjadi kaki tangan mereka. Rombongan besar ini dikawal oleh pasukan pengawal istimewa, dan berangkatlah rombongan Kaisar pergi mengungsi yang dilakukan di waktu malam, agar jangan ada rakyat mengetahuinya. Pelarian yang dilakukan tergesa-gesa ini pun mencerminkan watak orang-orang bangsawan ini. Selain keluarga mereka, juga mereka membawa harta benda mereka sebanyak mungkin. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali membawa keluarga dan harta bendanya, sehingga mereka lupa bahwa bukan harta benda yang penting untuk dibawa sebagai bekal, melainkan ransum. Mereka melupakan ini dan sibuk membawa harta benda yang mungkin dapat terbawa. Telah menjadi kelemahan kita manusia dalam penghidupan kita ini bahwa kita selalu melekat kepada benda-benda duniawi. Kita lupa bahwa benda-benda itu memang merupakan perlengkapan hidup dan kita butuhkan, namun, hanyalah sekedar menjadi hamba kita, menjadi kebutuhan kita selagi hidup. Akan tetapi, kita silau oleh benda-benda mati itu. Kita mengejarnya dan mengumpulkannya, bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena ketamakan,
karena rakus, sehingga kita mengumpulkan sebanyak mungkin. Setelah itu, kita menjadi hamba duniawi, kita melekatkan diri, dan kita telah merubah batin kita menjadi benda-benda itu. Maka, kita selalu mempertahankan duniawi secara mati-matian. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa dia, lahir maupun batin. Kehilangan harta benda menjadi hal yang amat hebat dan penuh derita. Mencari dan mengumpulkan harta benda menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita, sehingga kalau perlu dalam mengejar duniawi berupa harta benda, kedudukan, kemuliaan, dan lain-lain, kita tidak segan-segan untuk sikut-menyikut, jegal-menjegal, bunuh-membunuh antara manusia. Maka, akan bahagialah dia yang mempunyai namun tidak memiliki, dalam arti kata, mempunyai apa saja di dunia ini karena ada hubungannya, karena ada kebutuhannya, hanya mempunyai lahiriah saja, namun batin sama sekali tidak memiliki, sama sekali tidak terikat atau melekat, sehingga punya atau tidak punya bukanlah merupakan soal penting lagi. Karena ketamakan itulah, maka rombongan kaisar segera mengalami akibatnya setelah rombongan besar itu melarikan diri sampai di pos penjagaan Mawei yang terletak di provinsi Shenxi sebelah barat. Rombongan ini kehabisan ransum yang tidak berapa banyak itu. Sisa ransum yang tinggal sedikit itu diperuntukkan bagi kaisar dan keluarganya serta para bangsawan. Pasukan pengawal yang menderita kelelahan dan kelaparan menjadi gelisah. Tampaklah wajah-wajah yang membayangkan penasaran dan kemarahan, mulai terdengarlah suara-suara tidak puas di antara para anggota pasukan. Perhentian di Mawei ini dipergunakan oleh Yang Kotiong untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang Tibet. Yang Kotiong berusaha untuk mengadakan kontak dengan pemerintah Tibet untuk membantu kaisar dalam menghadapi pemberontakan, dan membujuk seorang pendeta lama yang berada di antara orang-orang Tibet itu untuk menyampaikan permintaan bantuannya. Hatinya juga gelisah ketika melihat betapa anak buah pasukan pengawal mulai tidak puas. Akan tetapi, kaisar yang sudah merasa lelah dan berduka, tidak tahu akan semua itu, dan dia menenggelamkan dirinya yang dirundung kedukaan itu dalam pelukan selirnya yang menghiburnya. Tidak seorang pun di antara para bangsawan itu tahu, betapa di luar terjadi hal yang luar biasa. Seorang laki-laki muda dan seorang gadis cantik menyelinap di antara penduduk setempat, mendekati tempat mengasuh para pasukan pengawal, dan dua orang muda ini berbisik-bisik dengan para pasukan. Mereka ini bukan lain adalah Bu Swinyo dan Liem Toan Qi. Seperti telah kita ketahui, Liem Toan Qi, jago muda dari Hoasan Pai itu adalah mata-mata An Lushan, dan Bu Swinyo, murid De Kuat Lin, akhirnya juga menjadi pembantu An Lushan karena terbawa oleh Liem Toan Qi yang menjadi tunangannya itu. Kini, selagi memata-matai keadaan kaisar yang melarikan diri, Bu Swinyo teringat akan kematian kakaknya, maka diambilnya keputusan untuk membalas dendam kepada Yang Kui Hui yang menyebabkan kematian kakaknya, Bu Swiliang. Setelah berunding dengan kekasihnya, mereka berdua lalu menyelinap di antara penduduk, mengadakan kontak dengan para komandan pasukan pengawal, mulai menghasut mereka itu. Lihat, kita bersusah payah, setengah mati kelelahan dan kelaparan menjaga keselamatan kaisar. Beliau sendiri bahkan bersenang-senang dan tidak mempedulikan kita, mabuk dalam rayuan Yang Kui Hui, setan kuntilanak itu. Bu Swinyo antara lain menghasut. Lihat kakaknya yang menjadi Perdana Menteri itu. Diam-diam mengadakan perundingan dengan orang-orang Tibet. Dialah bersama adiknya, ular cantik itu, yang menjadi pengkhianat dan menjual negara. Coba ingat, bukankah An Lushan diambil anak oleh Yang Kui Hui? Padahal diam-diam menjadi kekasihnya, negara telah dijual oleh Yang Kui Hui, diberikan kepada kekasihnya, An Lushan. Dan sekarang agaknya Yang Kotiong hendak menjual keselamatan kaisar kepada orang-orang Tibet. Aduh, sungguh membuat orang hampir mati penasaran. Kaisar dipermainkan seperti itu, namun tinggal diam karena mabuk oleh kecantikan Yang Kui Hui, iblis betina yang keji itu. Demikian Liem Toan Qi menambah minyak dalam api yang mulai dikobarkan oleh Swinyo. Memang para anggota pasukan sudah gelisah dan kehilangan ketenangan. Mereka merasa sengsara dan nasib mereka masih belum dapat ditentukan. Mungkin saja mereka semua akan mati konyol jika sampai dapat disusul oleh pasukan-pasukan pemberontak. Mendengar hasutan-hasutan itu,
Mereka menjadi makin gelisah dan akhirnya terdengarlah teriakan-teriakan yang diam-diam didahului oleh Suinio dan Toan Qi. Gantung pengkhianat, bunuh penjual negara, seret Yang Kotiong. Yang Kotiong pengkhianat, harus dihukum mati. Sebelum penjual negara itu mampus, kami tidak mau pergi. Teriakan-teriakan ini makin hebat, dan kini seluruh pasukan sudah bangkit, mengacung-acungkan kepalan dan senjata ke arah bangunan-bangunan di mana rombongan bangsawan itu berada. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kaisar ketika mendengar teriakan-teriakan itu. Juga yang lain-lain menjadi kaget setengah mati, terutama Yang Kotiong sendiri. Dia sedang berunding dengan orang-orang Tibet, ketika tiba-tiba Kaisar bersama pengawal-pengawal pribadi memasuki tempat itu. Kaisar kelihatan marah. Siapa mereka ini? Bentaknya sambil menuding ke arah 7 orang Tibet yang berada di situ. Hamba sedang berunding, minta pertolongan pemerintah Tibet, jawab Yang Kotiong. Tangkap orang-orang Tibet itu, siapa tahu mereka adalah mata-mata perampok. Perintah Kaisar ini dituruti oleh para pengawal, dan ditangkaplah 7 orang Tibet itu yang tidak berani melakukan perlawanan. Sementara itu, teriakan-teriakan di luar menuntut kematian Yang Kotiong makin menghebat. Berbondong-bondong datanglah para pembantu Kaisar, berkumpul di tempat Yang Kotiong yang duduk dengan muka pucat mendengar tuntutan para pasukan di luar. Di depan mata semua orang, tanpa malu-malu Yang Kui-Hui menubruk dan merangkul leher Kaisar sambil menangis. Sudilah Paduka menolong kakakku, harap Paduka menyelamatkan kakakku. Selir itu menangis. Didekap dan ditangisi selirnya yang tercinta, Kaisar yang tua itu segera menghardik kepada kepala pengawal pribadinya, tangkap si pembuat ribut itu. Komandan pengawal itu berdiri tegak dan menjawab, ampun, Sri Baginda. Akan tetapi, yang ribut adalah seluruh pasukan pengawal. Junjungan hamba, tolonglah kakakku, selamatkan dia. Yang Kui-Hui menangis. Yang Kotiong juga menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Kaisar. Hamba hanya dapat mengharapkan kebijaksanaan Paduka, dan menaruh nyawa hamba di dalam telapak tangan Paduka. Seret Yang Kotiong si pengkhianat keluar, terdengar teriakan dari luar. Keluarkan jahanam itu, kalau tidak kami menyerbu ke dalam. Suara ini diikuti suara pintu digedor-gedor dari luar. Tangkap dia, Kaisar memerintah dan menudingkan telunjuknya keluar. Komandan pengawal hendak membuka daun pintu, akan tetapi, tiba-tiba dari luar meloncat masuk pengawal yang menjaga di luar. Mukanya pucat dan tubuhnya menggigil, lalu dia menjatuhkan diri di atas lantai menghadap Kaisar sambil berkata, mereka akan menyerbu. Oleh kepala pengawal, Kaisar dan rombongannya dikawal naik ke loteng. Kemudian, Kaisar keluar dan memandang kepada pasukannya yang memberontak di luar itu. Begitu melihat munculnya Kaisar, para anak buah pasukan berteriak kacau balau, menuntut agar Yang Kotiong diberikan kepada mereka. Kepala pengawal yang melihat gelagat buruk, diam-diam lalu menotok Perdana Menteri itu dan membawanya turun lagi di luar tahunya Kaisar. Kemudian dia membuka pintu dan mendorong Perdana Menteri itu keluar. Banyak tangan yang penuh dendam kebencian menyambut. Tubuh Yang Kotiong diseret-seret, hujan pukulan dan makian, penghinaan dan ludah ditujukan kepadanya. Ketika Yang Kui-Hui yang mendengar teriakan-teriakan kakaknya itu keluar mendekati Kaisar dan menjenguk ke bawah, dia menjerit dan merangkul Kaisar, lalu menangis. Kaisar sendiri terbelalak memandang betapa Perdana Menterinya itu, kakak dari selirnya, disiksa oleh pasukan, dipukuli, dan dimaki-maki. Tolonglah kakakku, tolonglah dia, Yang Kui-Hui merintih dan menangis. Kaisar lalu berseru ke bawah dengan suara lantang, hai, semua anggota pasukanku, tahan, jangan lanjutkan perbuatan gila itu, berhenti, kalian iblis-iblis jahat, Yang Kui-Hui juga menjerit-jerit, dan akhirnya menutupi mukanya. Demikian pula Kaisar, ketika melihat betapa Yang Kotiong sudah rebah dan tidak berkutik lagi, dengan tubuh hancur dan penuh darah. Tiba-tiba dari dalam rombongan pasukan dan orang-orang dusun yang banyak berkumpul di tempat itu terdengar suara nyaring seorang laki-laki, seret iblis betina Yang Kui-Hui. Dialah biang keladinya, dialah yang menjatuhkan kerajaan dengan menggoda Sri Baginda. Semenjak ada dia,
kerajaan menjadi lemah dan dikuasai oleh pengkhianat-pengkhianat. Disusul suara wanita, bunuh kuntilanak itu. Dia siluman betina, dia Tiatki kedua. Dia berzina dengan Anlusan, dia mengumpulkan keluarganya untuk menguasai kerajaan. Dia harus dihukum gantung. Suara ini adalah suara Buswinio yang ingin membalas kematian kakaknya. Dia menyebut-nyebut nama tokoh wanita Tiatki, yang dalam dongeng sejarah adalah seekor siluman rase yang menjelma wanita menjadi selir kaisar dan menyeret kerajaan ke dalam kehancuran pula. Mendengar teriakan-teriakan menghasut dari Liem Toanki dan Buswinio ini, pasukan yang haus darah dan yang tidak puas itu lalu berteriak-teriak, menuding-nuding kepada yang Kui-Hui sambil menuntut agar wanita cantik itu digantung. Tidak, kalian gila semua, tidak akak. Kaisar memeluk tubuh selirnya yang pucat dan hampir pingsan itu, lalu menariknya masuk, diikuti teriakan-teriakan para anak buah pasukan dan rakyat setempat.